Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukmawinata dengan NPM 252151111114. Nah, di sini saya dari Pendidikan Matematika dan akan menceritakan atau mungkin ini sebagai tugas mata kuliah teori bilangan. Di sini saya akan menceritakan perjalanan pendidikan saya mulai dari saya kecil sampai sekarang gitu. Nah, langsung saja. Mungkin yang pertama saya itu dulu pendidikan pertama saya adalah Bimba gitu. Bukan PAUD ataupun TK, melainkan Bimba. Bimba itu adalah Bimba AIUEO. Ini sama seperti PAUD juga ataupun TK. eh, Bimba ini semacam bimbingan baca tulis gitu, bimbingan minat baca tulis. Jadi apa yang diajarkan di Bimba ini merupakan sebuah materi yang eh, akan ada di SD nanti gitu ya. Seperti baca tulis gitu kan, membaca sebuah kata-kata ataupun menghitung angka seperti 1 tambah 1, 3 tambah 2, begitu. Jadi awal mula pendidikan dimulai itu ya dari Bimba AIUEO ini. Nah, di mana eh, Bimba AIUEO ini apa namanya bimbingan belajar gitu kan, menempuh pendidikan itu di Bekasi gitu kan. Jadi sebenarnya saya tuh orang Tasik, tapi dari semenjak kecil tuh saya tinggal di Bekasi gitu. Jadi lahir di Tasik, besar di Bekasi begitu. Nah, untuk lokasinya sendiri sih saya sudah lupa ya, sudah cukup lama begitu. Tapi seingat saya tuh ada di sekitaran sini, Jalan Gen Gede nomor 5, bisa lewat dari perempatan, bisa ya kalau ada jalan bisa lewat sini atau bisa lewat sini gitu. Ini udah lama banget, mungkin dulu ini sempat ganti-ganti tempat juga gitu kan, udah mungkin sekitar 2 atau 3 kali gitu. Nah, masih di sekitar Kayu Ringin juga, tapi untuk yang sekarang saya nggak tahu lokasi pastinya di mana. Tapi waktu dulu saya belajar itu ada di daerah Bekasi, yaitu tepatnya di Kayu Ringin, dekat Stadion Candrabaga juga begitu. Nah, selanjutnya itu SD. Nah, setelah menempuh pendidikan bimbingan gitu kan, sekitar berapa tahun ya, pokoknya mah 2 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Pokoknya mah 7 tahun tuh saya sudah masuk SD. Nah, SD-nya itu di mana? SD-nya itu ada di Bekasi juga, tepatnya di sini. Ada di Jalan Kemakmuran. Eh ya, tepatnya di Jalan Kemakmuran. Saya lupa lagi Jalan Kemakmuran berapa. Nah, ini adalah SD saya waktu dulu tahun 2013. Nah, dulu tuh masih seperti ini, teman-teman. SD-nya masih SD kayak ya kayak tidak terurus gitu ya. Di sebelah sini juga masih apa ya, bangunan runtuh, bekas bangunan runtuh begitu kan yang dirobohkan. Lalu lantainya masih lantai 2. Pokoknya mah kayak sederhana, standar gitu. Kayak nggak terurus gitu. Nah, ini ada jalan menuju jalan raya, bisa ke stasiun Bekasi juga. Nah, saya lewat dari sini jalan kaki waktu dulu. Ini tahun 2013 pertama saya
sekolah masih begini guys. Masih seperti ini sekolahnya. Kalau kita lihat ke samping, di sini parkiran kosong, parkiran untuk mobil ya, tempat saya nih eh, jajan, habis lalu bermain, bermain dengan teman-teman. Nah dulu di sini. Nah lalu di tahun 2015 juga sama, masih apa namanya, masih ada tempat bermainnya gitu kan, belum berubah sama sekali. Nah sekarang mah yang tahun 2015 itu udah ada tingkat 3 teman-teman. Jadi SD saya waktu itu sudah tingkat 3 di tahun 2015. Tahun 2013 itu masih tingkat 2 gitu kan. Dan tahun 2012 juga masih terlihat kayak masih apa ya, kayak tidak di apa namanya, tidak di kayak bukan SD lah gitu ya, seperti yang sudah dilihat juga. Nah sekarang di tahun 2000 kok di tahun 2025 tuh udah seperti ini guys, sudah bagus, udah ada lapangannya, udah ada tubuhnya juga, ya kan, udah bagus lah pokoknya, udah ada eh, tingkat tiganya juga, ya kan. Warnanya pun sudah berubah. Itu di tahun 2015. Kalau di tahun yang sekarang itu tahun 2025 seperti ini. Sudah agak ini ya, sudah agak pudar lah warnanya. Dan masih sama sih, masih agak mirip-mirip teman-teman dengan yang tahun 2015, tapi yang membedakan ada di ini guys. Nah, yang ada di sini. Dulu ini yang dulu kan tahun 2013 2015 kan ini berupa apa namanya, parkiran ya, parkiran mobil gitu kan, lahan kosong untuk parkiran mobil. Tapi sekarang sudah menjadi Geraha PPAT Kota Bekasi. Jadi seperti ini. Nah, begitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 saya di sini, tinggal di Bekasi gitu kan, menempuh pendidikan, belajar sampai saya lanjut ke tingkat sekolah menengah pertama. Nah, sekolah menengah pertamanya itu bukan di Bekasi, tapi saya pindah ke Tasikmalaya, tepatnya di Manonjaya, yaitu SMP Negeri 1 Manonjaya. Nah, ini ya teman-teman, tampilan SMP Negeri 1 Manonjaya pada tahun 2019, yaitu tepat tepat saya eh, sekolah pertama SMP di sini waktu kelas kelas 7 berarti ya, kelas 7. Nah, begini. Di depannya tuh ada puskesmas, rawat jalan. Nah, di sebelah ujung sana ada SMP negeri, ya SMP SMP SD Negeri 1 Mananjaya. Lalu di sebelah kiri SMP saya tuh ada SD Negeri 2 Mananjaya. Di depannya ada SD Negeri 3 Mananjaya. Lalu kalau kita jalan ke arah depan depan itu ada alun-alun. Nah, kalau ke depannya lagi tuh ada SD Negeri 5 Mananjaya gitu. Jadi SMP Negeri 1 Mananjaya ini dihimpit eh, 3 SD, yaitu dari SD 1, SD 2 dan SD 3 gitu. Nah, di jalan-jalan jalan ini sampai ke arah SD 3 ke sana itu bukan tempat kumpulnya tuh siswa-siswa, anak-anak belajar gitu kan, di jam istirahat gitu. Di sini banyak teman-teman tempat jajanan gitu kan. Begitu. Ini tahun 2019 masih seperti ini. Pertama kali saya masuk. Nah, di tahun 2022 itu berubah. Jadi direnovasi gitu kan, dicat sudah bagus, sudah ada trotoarnya juga lebih bagus, warnanya juga berubah, sudah ada tulisan SMP Negeri 1 Mananjaya juga. Tuh, gitu teman-teman. Lalu di tahun 2025
juga sama, masih walaupun udah agak pudar ya. Lalu di sini juga puskesmasnya juga direnovasi juga jadi lebih bagus. Kita coba maju ke depan. Nah, ya. Nah, ini puskesmasnya sudah lebih bagus. Ini 2024. Nah, ini 2025. Nah, udah ada gedungnya juga lebih bagus gitu. Kalau ke depan juga ke alun-alun gitu kan. Nanti jadi kalau misalkan pengen olahraga bisa di SMP-nya, lapangan SMP-nya bisa juga di alun-alunnya. Nah, untuk lapangan SMP-nya juga cukup luas. Nah, ini dia. Jadi ini pintu masuknya. Nah, berbentuk huruf L untuk lapangannya. Jadi bisa buat upacara juga. Nah, di bagian sini itu tempat buat bermain basket, di bagian sini tempat untuk kegiatan badminton, volley. Habis setelah itu di sini masjid, di sini kelas-kelas di atasnya. Lalu selanjutnya di sini juga ada lapangan lagi untuk tahun 2025. Sudah ada dua lapangan gitu di SMP. Lapangan ini luas juga untuk waktu dulu tuh pernah dipakai eh, MPLS gitu, kegiatan MPLS di sini waktu zaman saya gitu. Nah, di ini perpustakaan. Seingat saya waktu dulu ini perpustakaan. Lalu ini kelas, laboratorium yang ini laboratorium, kantin sekolah. Lalu di bagian eh, apa namanya ruang apa jalan kecil ini tuh kantin jajanan juga jadi banyak teman-teman ada kantin sekolah ada kantin di pinggir ini sama kantin yang di luar juga jadi wah jajan terus gitu kan di SMP ya mungkin begitu 3 tahun tidak terlalu terasa ya karena memang di tahun 2019 itu sempat ada eh, peristiwa gitu kan COVID-19 dari akhir tahun 2019 kalau tidak salah ke 2020 2021 gitu kan. Nah, jadi dunia tuh kayak diisolasi gitu. Jadi pembelajaran pun dari rumah gitu secara daring ataupun online. Kalau untuk eh, di akhir jenjang SMP sekitaran kelas 9 itu baru diadakan lagi tatap muka walaupun tidak terlalu eh, efektif gitu kan jadi masih ada shiftnya gitu kan tidak seperti yang tahun sekarang 2025 jadi langsung dan kalau dulu di tahun 2020 itu benar-benar kosong gitu ya sekolah tuh kosong mengajar online nah lanjut setelah masuk SMP saya masuk apa bukan masuk ikut jenjang lagi yang lebih tinggi yaitu ke sekolah menengah kejuruan. Nah, di mana sekolah menengah kejuruan ini adalah tempat di mana siswa bisa belajar tentang dunia kerja gitu kan. Dunia kerja seperti apa, bagaimana dunia bekerja itu, lalu SOP dari dunia bekerja itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen merasakan dunia pekerjaan itu seperti apa kayak miniatur dunia pekerjaan itu seperti apa nah ada di SMK saya melanjutkan di SMK Negeri Manonjaya itu tidak jauh sih dari eh, bukan tidak jauh lumayan jauh tapi tidak terlalu jauh gitu kan masih bisa jalan kaki kalau niat gitu kan nah saya sekolah di SMK Negeri Manonjaya di Gunung Tanjung. Ini adalah sekolah saya pada tahun 2024. Nah, ini saya datang dari sini, dari sana, jalan ke sini, nanti pintu masuknya ada di sebelah sini. Nah, ini pintu masuk.
Nah, ya seperti ini. Nah, ini untuk tahun 2023. Nah, kalau untuk sekarang tahun 2025-nya seperti ini. Aku lagi ini jam pulang kayaknya. Jadi ramai. Nah, ini SMK Negeri Mananjaya. Nah, saya sekolah di sini selama 3 tahun, mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak atau disingkat RPL. Nah, di sinilah tempat bisa dibilang saya merasakan gitu kan, apa pertemanan, habis itu rasa saling bantu membantu gitu kan. Pokoknya mah vibes eh, menjadi seorang siswa itu ada di SMK gitu, di saya karena memang di SMP kan eh, tidak terlalu ini ya saya karena memang COVID jadi tidak terlalu beradab tidak terlalu eh, bersama teman gitu kan. Nah, kalau di SMK ini sering bareng teman ngerjain tugas bareng juga sama. Nah, ini untuk tampilannya, pintu masuknya, ke dalamnya juga masih ada. Kalau untuk tahun 2025 SMK ini cukup luas ya. Saya juga kaget, ternyata luas banget. Nah, ini. Nah, ini pintu masuk. Nah, ini saya jalan dari sini. Ini adalah ini ada tulisan SMK Negeri Meranjaya. Ini gedung RPS-nya, tempat di mana semua administrasi tentang SMK itu ada di sini. Di depannya juga ada parkiran khusus mobil. Lalu pintu masuknya sebelah sini. Lalu ada masjid, masjid SMK Manonjaya, parkiran. Habis setelah itu ada perempatan, perempatan ke kiri ke masjid, ke kanan ke RPS, lalu ke depan ada namanya kelas-kelas gitu kan. Nah, di belakang RPS ini ada lapangan, lapangan cukup luas, bisa digunakan untuk upacara, bisa digunakan untuk olahraga, voli, futsal, basket, badminton, banyak lah. Nah, lalu di sebelah sini, di sebelah kiri RPS itu ada eh ruang apa ya disebutnya ya, workshop workshop teknik kendaraan ringan otomotif atau TKR. Nah, setelah itu di sebelah kiri ini kalau tidak salah kalau tidak salah waktu itu saya melihat ini itu toilet atau apa ya, dulu mah nggak ada teman-teman yang ini, tapi setelah di akhir semester di akhir SMK apa di akhir pendidikan SMK saya ada dibangun ini. Nah, setelah itu ada workshop tuh, TBSM, teknik apa sepeda motor ya. Lalu di sini ada kelas-kelas, kantin belakang. Nah, kalau kita di sini disebutnya kantin belakang. Setelah itu di sini ada praktik TKJ ya, ruang praktik TKJ, kelas TKJ juga ada kalau nggak salah di sini. Parkiran. Nah, waktu dulu itu saya di sini, ruangan laboratorium RPL-nya tuh di sini. Tapi pindah gitu kan. Nantilah saya kasih tahu pindahnya di mana. Nah, ini parkiran motor siswa, parkiran motor siswa. Nah, ini apa ruang kelas, 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 ruang kelas semua. Jadi di bagian atas ini, jadi ini naik teman-teman. Jadi dari sini, naik ke sini, naik sampai ke tingkat paling atas ini ruang kelas semua ini. Ruang kelas TSM, TKJ, RPL, TBSM dan MP, manajemen perkantoran. Nah, di sini yang putih ini adalah apa namanya kantin atas. Nah, jadi ada dua, ada kantin bawah yang di sebelah sini dan kantin atas. Tapi di bagian dekat kelas-kelas juga ada khusus ruangan juga untuk MP berjualan gitu kan. Jadi ada macam-macam kayak mau beli makanan ringan, beli alat-alat tulis, buku, segala macam ada di situ, teman-teman. Nah, seperti ini belum update ya. Setahu saya di tahun 2025
Seingat saya, ya, ketika saya keluar di sini tuh ada ini ditambahin lagi teman-teman. Ada tempat RPS saya di sini. RPS, ya RPS, khusus RPL. Jadi laboratorium khusus praktik RPL gitu. Di sini ada cukup luas juga, ada parkiran juga. Belum update ya sepertinya ini. Kalau yang aslinya mah ada teman-teman. Di sini ada. Jadi ke bawah dari sini, bisa ke bawah dari sini. Nah, ini di sini tempatnya. Nah, untuk yang sekarang di tahun apa yang paling update-nya di situ ada satu lagi di bawah sini teman-teman. Nambah lagi. Itu kalau tidak salah untuk TKR atau TSM gitu. Iya, nggak tahu untuk workshop TKR atau TSM gitu. Yang tadinya kan di sini ya. Ini TKR ini TSM. Nah, nambah lagi di sini satu gitu. Belum update ya ini Google Maps-nya, tapi ada lah pastinya gitu. Nah, lanjut lagi di eh, saya setelah SMK saya lanjut ke jenjang kuliah gitu kan. Mengikuti seleksi SNBP SNBT. Karena SNBP saya tidak keterima ya, karena memang di SMK itu sulit ya untuk bisa bersaing di SNBP. Kenapa? Karena mungkin hanya beberapa orang yang bisa saja gitu kan. Itu pun mungkin dibantu dengan prestasi-prestasi lain gitu. Sedangkan saya tidak memiliki prestasi, maka saya tidak bisa saya tidak masuk jalur SNBP. Nah, saya masuk jalur SNBT dengan ujian. Bukan dengan ujian, dengan tes gitu kan. Nah, singkat cerita masuk dan saya keterima di perguruan tinggi yaitu di Tasik, bernama Universitas Siliwangi, di Jalan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasik. Nah, ini adalah tempat apa pintu masuknya, dan luasnya juga sangat luas. Mana ya? Nah, nah ini tuh pintu masuknya di sebelah mana ya? Oh, ini pintu masuknya. Jadi luasnya tuh dari sini. Nah, ini luasnya. Nah, jadi Universitas Siliwangi itu ada dua kampus. Yang pertama di Tasik, yang di sini Jalan Kahuripan. Yang satu lagi ada di Mugasari, itu kan kampus 2 disebutnya. Nah, di kampus 2 itu tempatnya Fakultas Teknik, lalu Fakultas Pertanian, apalagi ya. Setahu saya teknik sih. Setahu saya teknik sipil. Nah, di sana teknik-teknik lah, perteknikan. Nah, untuk di kampus satu ini ada FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lalu Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, pokoknya Fakultas Kesehatan. Nah, ada di sini. Nah, saya berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ini, di jurusan pendidikan matematika. Nah, saya menempuh pendidikan di sana bersama dengan teman-teman saya dari beberapa wilayah. Ada yang dari Cilacap, ada yang dari eh, Garut, ada yang dari luar kota juga, ya kan? Banyak lah pokoknya, beragam. Nah, berkumpul di satu tempat gitu. Nah, saya belajar melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Siliwangi gitu. Dan sekarang sudah semester kedua, semester pertama, akhir semester pertama gitu kan. Jadi hari ini adalah saya bagian UAS gitu kan, ulangan akhir semester 1. Nah, untuk wilayahnya
Itu di belakangnya ada perpustakaan Unsil. Saya sudah pernah ke sini juga. Lalu di belakangnya lagi ada apa namanya? Temannya, temannya Unsil yaitu Universitas Perjuangan. Gitu. Mungkin itu cerita tentang perjalanan pendidikan saya mulai dari SD di SD mulai dari bimbel A I U E O di Bekasi, SD Marga Jaya SDN Marga Jaya 2 di Bekasi juga dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu pindah ke SMP Negeri 1 Manonjaya di Tasik, di tempat dari Kabupaten Manonjaya, lalu meneruskan lagi ke jenjang yang lebih tinggi ke SMK, lalu sampai ke perguruan tinggi di Universitas di Tasikmalaya, tepatnya di Universitas Siliwangi, kampus satu. Mungkin gitu perjalanan dari pendidikan saya, mulai dari saya kecil sampai saya ya dewasa ya. Tak terasa waktu berjalan dengan terus melaju. Seingat saya tuh saya dulu masih SMP ya, bareng sama teman-teman masih belajar tahap adaptasi ya dengan bahasa Sunda, dengan lingkup orang-orang Sunda, dengan cara belajar di eh, daerah Tasik ya khususnya gitu kan, karena setiap eh, daerah juga cara pembelajarannya juga mungkin berbeda ya, mulai dari bahasanya, cara mengajarnya, pastilah dan setiap daerah pasti berbeda-beda. Nah, saya juga harus beradaptasi pada hal tersebut dan sampai akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi dan sedang menempuh semester pertama gitu kan, dan akan lanjut ke semester 2 nanti. Mungkin seperti itu saja, sekian dari video saya ya. Pokoknya mah eh, apa ya namanya ya, apa yang saya tangkap ini, apa yang saya tangkap dari perjalanan pendidikan saya itu ya, teruslah belajar, jangan patah semangat, karena belajar itu tidak membuat Anda rugi. Belajar itu adalah merupakan sebuah apa ya, bisa disebut sebagai investasi untuk kedepannya, untuk masa depan, karena dengan belajar kita tahu, dan karena belajar kita paham. Mungkin begitu, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton cerita tentang perjalanan pendidikan saya. Terima kasih juga untuk teman-teman, untuk orang-orang terdekat saya juga yang telah mensupport saya sampai sejauh ini, sampai saya bisa terus belajar ya kan, sampai ke perguruan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Uh, Tidak ada kata-kata lagi mungkin ya. Uh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.